keju. Ya, shalom semuanya. Shalom Popo yang di rumah. Shalom para malaikat yang Tuhan kirim ke tempat ini. Kita akan beribadah, meninggikan, memuliakan Tuhan Yesus, Raja Semesta. Ibadah pemuda sehati Gereja Betel Indonesia, Jemaat Hati Kudus Perumna 1 Bekasi, hari ini 5 Juli 2025. Hai Bani Sion, bersorak-soraklah dan bersukacitalah karena Tuhan Allahmu
Sebab telah diberikannya kepadamu hujan pada awal musim dengan adilnya, dan diturunkannya kepadamu hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu. Tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandum dan tempat-tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak. Aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasilnya dimakan habis oleh belalang pindahan, belalang pelompat, belalang pelahap, dan belalang pengerip, tentaraku yang besar yang kukirim ke antara kamu. Maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang, dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan, Allahmu Yesus Kristus yang telah memperlakukan kamu dengan ajaib, dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Kamu akan mengetahui bahwa Tuhan Yesus itu ada di antara orang Israel, dan bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah kita dan tidak ada yang lain. Dan umat Tuhan Yesus tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya. Amin. Ibadah pemuda sehati ini dilaksanakan di dalam nama Bapa di surga, dalam putranya Tuhan Yesus bertahta di surga, dan di dalam Tuhan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Raja semesta. Amin. Ya, shalom semuanya. Puji nama Tuhan Yesus. Kita semua dalam keadaan sehat. Dengan hati bersuka cita, mari kita bangkit berdiri. Satu pujian sungguh nyata. Kita percaya Tuhan Yesus hadir di tempat ini, di rumah kami masing-masing. Sehingga nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan lewat ibadah pada sore hari ini. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun Yesus terindah, hanya Yesus termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, namun Yesus setia menjagaku selamanya. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Katakan sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku, segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Mari bersama-sama kita baca doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami hari ini rejeki kami yang secukupnya.
Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Bapalah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore yang indah ini ya Bapa. Terima kasih untuk kesempatan pada saat ini. Kalau kami diberi kesempatan untuk memuji, meninggikan nama-Mu, kami percaya Tuhan Roh Kudus, Tuhan Yesus hadir tepat ini. Biar kami terus memuji kebesaran-Mu, karena Engkau ajaib Tuhan, ajaib Yesus. Jika besaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Yesus, kami jika besaran-Mu ajaib Tuhan, ajaib Yesus, kami jika Tuhan Yesus, maka jiwa kami memuji-Mu, sungguh besar kami memuji Kau.
kami terus memuji meninggikan nama-Mu Bapa. Karena Engkaulah yang layak kami tinggikan, kami agungkan Bapa. Terima kasih Tuhan, kalau kami sudah memuji meninggikan nama-Mu. Sebentar kami ingin baca dan merenungkan sebagian firman-Mu yang terambil dari Matius 3. Kami percaya firman-Mu yang bisa memberikan kekuatan dalam hidup kami. Karena firman-Mu iya dan amin. Mari Tuhan Kau kuduskan layakan kami yang membaca bahkan mendengarkan firman-Mu. Sehingga firman-Mu bisa berakar, bertumbuh dan berbuah. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan kami bisa menjadi pelaku firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yohanes Pembaptis. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Lalu datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan seluruh daerah sekitar Yordan. Sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Ketika ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepadamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi, hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa leluhur kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik akan ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi ia yang datang kemudian setelah aku berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Bersama-sama Tuhan Yesus dibaptis Yohanes. Pada waktu itu Tuhan Yesus datang dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Namun Yohanes mencoba mencegah Tuhan Yesus, kata Yohanes, akulah yang perlu dibaptis olehmu, tetapi engkau yang datang kepadaku. Jawab Tuhan Yesus kepadanya, biarlah hal itu terjadi sekarang, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yohanes pun menuruti Tuhan Yesus. Sesudah dibaptis, Tuhan Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka. Dan Tuhan Yesus melihat Roh Allah turun seperti burung merpati dan hinggap di atas Tuhan Yesus. Terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih, kepadanya lah aku berkenan. Amin. Silakan Bapak Gembala. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Betapa hebatnya kasih-Mu, betapa hebatnya otoritas yang Tuhan berikan kepada hamba-hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu, menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa, biarlah pengurapan-Mu tetap ada pada kami hamba-hamba-Mu, dan janganlah kami bersalah di hadapan-Mu. Sebabnya Roh Kuduslah yang menuntun hamba-Mu ini, sehingga apa yang dikatakan bukan pikiran manusia,
bukan hal-hal yang bertentangan dengan firman-Mu, tetapi firman-Mu lah yang disampaikannya. Hamba-Mu tidak layak, tetapi Tuhan Yesus yang melayakkan. Terima kasih Bapa, urapi telinga kami juga, bukan sekedar mendengar lalu melupakan, tetapi terlebih daripada itu, jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih untuk para malaikat yang Tuhan kirim untuk beribadah di tempat ini. Terima kasih untuk orang-orang kudus di sorga yang turut juga memperhatikan kami di tempat ini. Terima kasih ya Bapa, kami tetap bergairah karena kami menggenapi firman-Mu bahwa 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus pasti hadir bersama dengan kami. Terpujilah Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sudah siap dengar firman? Sudah siap mengerti? Sudah siap melakukannya? Jangan mendengar lalu melupakannya, biar kita menjadi pelaku firman Tuhan Yesus. Setuju enggak kalau sebenarnya enggak ada orang yang layak membaptis Tuhan Yesus? Setuju ya? Kenapa? Karena dia pencipta, dia maha tinggi, maha dahsyat, luar biasa. Manusia penuh dengan dosa, manusia tidak layak. Bahkan hamba-hamba Tuhan juga hamba yang tidak berguna. Tapi di sini Tuhan Yesus dibaptis oleh Yohanes. Kira-kira kalau Tuhan Yesus nggak suruh Yohanes, Yohanes berani nggak membaptis? Gak berani, saudara. Itu sebabnya dia mulai menolak kan. Aku yang harus dibaptis, masa Tuhan dibaptis? Tetapi engkau yang datang kepadaku, harusnya aku datang kepadamu, engkau yang membaptis aku. Tapi numpang tanya ya, kira-kira Yohanes dibaptis enggak ya? Kayaknya enggak ya. Tapi kalau nggak ditulis ini belum tentu enggak. Bisa dia membaptis dirinya sendiri. Aku membaptis diriku sendiri. Gak apa-apa, ini kan dia melakukan fungsi dua. Sebagai pembaptis dan juga sebagai yang dibaptis. Ya. Ini belum pernah dibahas ya dulu ya, selama ini ya. Kapan kita bahas lebih jauh. Saudara, kenapa Yohanes berani? Kenapa Yohanes berani membaptis, berani-beraninya membaptis Tuhan Yesus? Iya, karena Tuhan Yesus kasih otoritas, kasih namanya, kasih pengurapannya Tuhan Yesus sendiri pada Yohanes. Sebenarnya Yohanes tidak layak, tapi di situ Tuhan Yesus masuk ke dalam dirinya Yohanes, ya, mengurapi Yohanes, sehingga dia pakai sebagai alatnya Tuhan Yesus untuk membaptis Tuhan Yesus. Nah, yang kita mau bahas lebih jauh adalah perkataan Tuhan Yesus ini. Biarlah hal itu terjadi, hal itu tuh bisa macam-macam, ya. Karena demikianlah ini, sepatutnya kita menggenapi seluruh kehendak. Jadi yang utama apa? Kehendak Allah. Ya. Kehendak Allah harus digenapi. Ya. Yang luar biasa, kehendak Allah disampaikan oleh nabi-nabi kepada nabi-nabi, Nabi Yeremia, Yesaya, Yeskiel, Daniel, semuanya itu dari Allah Bapa diberikan kepada nabi-nabi itu dan digenapi oleh Tuhan Yesus. Sampai naik keledai saja itu digenapi. Jadi nggak ada yang nggak digenapi, ya, nubuatan-nubuatan. Kalau kita juga membaca dari Mazmur, ya, itu ada kata-kata yang
yang nubuatan untuk Tuhan Yesus. Ya. Mereka memberi aku minum anggur asam. Itu berbicara tentang Tuhan Yesus semuanya. Ya. Jadi Alkitab itu dari awal sampai pada akhirnya semua mengarah kepada Tuhan Yesus, menggenapi di dalam Tuhan Yesus. Ada satu pujian yang bagus, hidupku genapi firman. Kayaknya lagunya ada ya besok. Hah? Waktu Tuhan. Waktu Tuhan. Nah, artinya apa? Tuhan Yesus sudah memberikan contoh dan contoh itu sempurna bahwa semua yang difirmankan oleh Bapa, semua yang diperintahkan oleh Bapa, semua yang disuruh oleh Bapa digenapi, dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini sempurna semua, tidak ada yang tidak digenapi. Nah, sekarang yang mesti kita renungkan lebih dalam, apakah kita menjadi pelaku menggenapi firman Tuhan apa enggak dalam hidup ini. Contoh, melayani itu menggenapi firman enggak? Jangan ragu, menggenapi enggak? Genapi. Kira-kira ayatnya bilang apa ya? Aku datang bukan untuk, jangan salah, aku datang bukan untuk melayani, gimana? Bertobat kamu. Aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Tapi memang pada akhirnya memang banyak orang ingin melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberikan contoh bahwa dia utamanya datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Nah, itu sebabnya kita pun melayani karena Tuhan Yesus lebih dulu melayani kita. Firman apa lagi yang harus kita genapi? Taat. Taat itu melekat di dalam diri orang percaya. Melekat loh, bukan di luar orang percaya. Melekat artinya kita ini anak-anak yang taat pada Bapa di surga. Tetapi jujur, kebanyakan taat itu ada di luar orang Kristen. Sehingga suatu waktu kalau dia perlu, dia baru ambil tuh taat itu. Kalau sudah selesai, lepaskan lagi. Kalau di gereja, diambil tuh taat itu. Kalau di rumah, dilepaskan lagi. Nah, bukan begitu. Taat itu harus melekat di dalam diri kita. Bahwa kita ini orang-orang yang taat pada firman Tuhan Yesus. Jadi jangan dipilih-pilih, saya mau taat kalau yang ini. Kalau yang ini saya enggak taat, yang ini saya setengah taat. Enggak bisa. Kalau kita ikut Tuhan Yesus, kita hidup, kita ikut 100%. Enggak bisa setengah, enggak bisa 3/4, harus 100%. Untuk itu saudara dan saya diwajibkan untuk terus-menerus belajar supaya dengar. Supaya jangan nanti pada hari penghakiman kita ditolak sama Tuhan. Jangan merasa bangga kita jadi gembala, jadi hamba Tuhan, jadi apa. Kalau kita enggak genapi firman, juga ditolak. Makanya kita yuk berhati-hati dalam hidup ini supaya semua yang Tuhan firmankan kepada kita, kita genapi. Pernah nggak Tuhan Yesus bilang sama orang-orang Farisi orang itu bahwa jangan kamu bersungut-sungut? Pernah. Ya, pada waktu apa tuh kira-kira? Pada waktu Tuhan Yesus berbicara tentang akulah roti hidup. Kalau engkau tidak makan dagingku, kau tidak minum darahku, kau tidak bisa masuk kerajaan surga. Itu bicara apa? Soal perjamuan kudus. Ya. Nah, akhirnya karena orang Farisi ahli Taurat gak ngerti, dia bersungut-sungut. Masa
kita suruh makan dagingnya. Masuk kita suruh minum darahnya. Padahal nggak boleh minum darah, karena darah itu nyawa. Dan benar memang darah itu nyawa, nyawanya Tuhan Yesus harus kita minum. Maka orang Farisi ahli Taurat itu bersungut-sungut. Apa kata Tuhan Yesus? Jangan kamu bersungut-sungut. Jadi kita juga nggak boleh bersungut-sungut. Ya, apapun yang terjadi harus Filipi 4 ayat 4. Sukacita senantiasa. Sekali lagi kukatakan, bersukacita. Kalau kita mau sembuh, hati yang gembira adalah obat. Ya, obat yang manjur. Makanya saudara jadilah orang Kristen, anak Tuhan Yesus, orang percaya yang tidak bersungut-sungut. Dijaga hati. Kalau nggak jaga hati masuk surga enggak ya? Nggak bakal masuk surga. Ya, yuk kita introspeksi, kita evaluasi, apakah kita menjadi orang-orang yang menggenapi firman Tuhan Yesus atau tidak. Kalau orang ya, sekarang taat, sekarang sukacita, sekarang damai sejahtera, nanti nggak taat, nggak sukacita, nggak damai sejahtera, besok taat, nggak sukacita, nggak damai sejahtera, besok lagi nggak taat. Saya mau tanya, orang itu disebut orang taat apa enggak? Enggak taat. Kalau taat itu berjuang habis-habisan. Ya. Kalau dilarang bersungut-sungut, berjuang habis-habisan. Bukan berarti nggak jatuh, bisa orang habis-habisan bisa nggak mencapai. Tetapi dia udah berjuang gitu. Nggak menyerah, nggak pecundang. Pecundang itu gampang menyerah. Kalau kita nggak genapi firman karena habisnya si Diva gitu, jadi aku nggak bisa ikut firman. Gak gitu. Kita dijadikan Tuhan itu adalah menjadi termostat. Bukan? Botol termos. Kita menjadi termostat yang ada di AC itu. Enggak, ya kita nggak boleh jadi termometer. Termometer ini kan kalau begini kan sekarang Pak, derajatnya berapa? 32. Taruhlah di ketiak. Karena manusia panasnya itu ada yang 37, ada 38, ada yang 39. Dia berubah tuh. Dari 32 naik terus sampai 39. Dan stop. Artinya termometer itu dipengaruhi oleh lingkungan. Kalau lo baik, gue baik. Itu termometer. Jadi kalau dia bergaul sama orang-orang jahat, dia ikut jahat. Nah, beda termostat. Termostat tuh dikasih tanggung jawab nih. Kalau termometer nggak dikasih tanggung jawab, orang ikut aja. Ya. Di Alinda itu di bagian belakang di patung itu kan ada rantai tuh. Rantainya nggak sampai pol gitu. Kadang-kadang kan orang dari sono nggak ke sini tapi lewat ke sini. Itu juga lewat ke situ. Terus Roh Kudus bilang, kamu taat nggak? Ya dikit sih. Tapi tetap dia bilang, kamu nggak taat. Ya lain kali lewat. Ya. Nih kalau di pom bensin tuh kadang-kadang, nah di Vivo deh, itu ada 2 gang gitu, ada 2 dari sana nih, ada buat belokan kan. Ada yang belokan pertama itu, kadang orang langsung masuk sih, tanggung kan. Nah nggak gitu, kalau taat itu harus 100%, karena kita itu ditentukan, diberi tanggung jawab sebagai termostat. Harus mengubah lingkungan kita
seperti firman Tuhan. Ya. Makanya yuk kita menggenapi firman Tuhan Yesus supaya kehendak Allah terjadi dalam hidup. Kehendak Allah apa tuh? Dia akan memberikan berkat kepada kita. Kata firman Tuhan, kalau ada saudara-saudara hidup rukun, maka kesinilah Tuhan kirimkan berkat. Rukun gampang apa susah? Mantap banget jawabannya. Rukun tuh harus diusahakan. Contohnya, kalian mau menikah kan, harus jaga kerukunan enggak? Hah? Ada enggak hal-hal yang membuat kita jadi enggak rukun? Terutama soal apa? Uang. Ya kan ujung-ujungnya duit tuh. Ya, jadi yuk kita tetap menjaga kerukunan sebab kesinilah Tuhan kirimkan berkat-berkat. Berkat rumah tangga itu bukan pada hari pesta loh, bukan. Berkat rumah tangga itu selama kalian nanti masuk menjalani hari-hari. Ya. Makanya persiapannya banyak, supaya bekalnya banyak. Ya. Kalau cuma pemberkatan nikah, gak ada bekalnya loh. Di negara-negara Amerika misalnya, kalau dua orang sepakat mau menikah, gak perlu panggil orang tua juga gak apa-apa. Panggil pendeta aja, 2-3 orang diberkati selesai. Tapi lihat, gak lama dia bercerai. Gak lama dia konflik. Tetapi sebelum masuk ke dalam rumah tangga, dibekali ada katekisasi pranikah. Pengenalan-pengenalan, apa nih yang akan terjadi. Supaya di dalam rumah tangga itu firman Tuhan Yesus digenapi. Suami mengasihi istri, istri tunduk kepada suami. Klop. Ya, kalau nggak klop, bahaya itu. Ya. Nah, Tuhan Yesus mengendaki kita meneladani Tuhan Yesus bahwa dia menggenapi seluruh kehendak Allah. Makanya di ayat yang berikutnya bagus sekali. Bapa di surga memberikan apresiasi yang luar biasa. Tahu apresiasi? Memberikan apa? Memberikan penghargaan yang luar biasa. Kata Bapa di surga kepada orang-orang yang ada di situ, bukan kepada Tuhan Yesus. Ya. Bapa di surga berbicara pada Yohanes Pembaptis, pada orang-orang yang di situ, termasuk kepada Yohanes muridnya Tuhan Yesus, ya, yang nanti mencatat ayat ini. Mereka dengar dari sorga mengatakan, Bapa mengatakan, inilah anakku. Bukan anakku saja, yang kukasihi, padanya lah aku berkenan. Wah, luar biasa. Kayaknya nggak ada orang yang dikatakan Tuhan seperti itu. Hanya Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus menggenapi seluruh firman yang Bapa sampaikan untuk dilakukan. Sampai pada detik-detik di kayu salib, semua sudah tergenap. Padahal nubuatan-nubuatan itu ribuan tahun. Sejak manusia diciptakan di Taman Eden, ya, itu ada tuh di Kejadian 3 ayat 15, ketika manusia jatuh ke dalam dosa, Bapak bernubuat, Bapak menyampaikan nubuatan bahwa akan ada permusuhan antara iblis dan keturunannya Hawa. Dan itu digenapi di dalam diri Tuhan Yesus. Tidak ada yang tidak digenapi. Kalau orang lain gimana? Saya ketemu, lihat ada satu hamba Tuhan yang kalau sama saya, ketemu saya, pasti dia berjanji. Serius, nanti ya saya traktir makan di sana.
Nah, saya dijanjikan, saya berharap. Yang berjanji, lupa. Suatu kali saya gergetan. Ya, suatu kali saya bilang, katanya mau ini. Oh iya, kapan? Nah, kita janji. Besok janji lagi, besok janji lagi. Ini manusia mengumbar janji. Tapi kalau Tuhan Allah kita, kata-kata pun pasti akan. Jadi kalau dia janji untuk memberkati kita pasti diberkati. Nah, kalau kita nggak diberkati, salahkah dia yang berjanji? Salahkah Tuhan yang berjanji kalau kita tidak diberkati? Gimana Bu Gembala? Tuhan janji mau berkati kita, berkati manusia. Tapi ternyata manusia nggak diberkati. Salah nggak dia yang berjanji? Kan Tuhan janji kan, aku akan memberkati engkau kan. Tapi ada orang kan yang makan aja susah. Ada saudara kita, nggak usah sebut namanya. Gali lubang tutup lubang. Salahkah dia yang berjanji? Enggak. Kenapa? Karena yang diberi janji itu tidak memenuhi kewajiban. Dia taat, dia nggak taat. Bersuka cita, dia nggak suka cita. Melayani, dia ogah-ogahan. Pantes gak diberkati. Makanya kita ini introspeksi. Kalau saudara kita yang sudah sampai di sorga, yang hari ini bersama kita di tempat ini, kalau malaikat-malaikat yang Tuhan kirim di tempat ini, mereka sudah selesai. Kita belum selesai. Kita harus terus menggenapi apa yang Tuhan perintahkan kepada kita. Kita rindu Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, engkau sahabat, engkau anakku, engkau pelayanku, engkau hambaku. Mari hambaku yang setia, terimalah kemuliaan yang disediakan Bapa. Yuk kita berhati-hati di dalam hidup ini, dalam bersikap, dalam melayani, supaya hari-hari kita adalah hari-hari Tuhan memberkati kita. Yang terakhir, pelayanan kita adalah pelayanan termostat, bukan pelayanan termometer. Mereka datang atau tidak datang, tidak masalah. Aku termostat, aku tetap konsisten, aku tetap melakukan bagian. Dan Tuhan pasti melakukan bagiannya. Dia hadir bersama dengan kita. Biarlah kita tetap bersuka cita dalam Tuhan Yesus. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebenaran firman-Mu. Bahwa Tuhan Yesus 100% menggenapi firman Bapa. Melalui para nabi, melalui raja-raja, melalui orang-orang yang Tuhan pakai. Semua sudah digenapi. Kami pun harus menggenapi firman-Mu Tuhan. Genapi janji perintah-Mu agar kami terus diubah. Kami rindu selalu berkenan kepada Bapa, selalu berkenan pada Tuhan Yesus, selalu berkenan pada Roh Kudus. Sebabnya Tuhan tolong kami Roh Kudus, biar kami menjadi termostat yang punya tanggung jawab yang tidak tergantung pada lingkungan kami. Kami terus ikuti kehendak rancangan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan Yesus, untuk firman yang sudah disampaikan, biar kita semua menjadi pelaku firman Tuhan. Saatnya kita akan bawa persembahan kami kepada Tuhan Yesus. Memberi dengan sukacita membawa berkat. Dalam kala ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga.
dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Bapa mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Dan Bapa sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam berbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenaran tetap untuk selamanya. Ayat persembahan, Amsal 3 ayat 5-10, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akilah Tuhan Yesus dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan Yesus dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan Yesus dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemeranmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin. Dua persembahan. Bapa di surga teramat baik, merupakan suatu kebahagiaan karena kami diberi kesempatan mengembalikan sebagai milik kami yang pastinya berasal dari Tuhan Yesus. Kami bawa juga perpuluhan kami karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Kiranya persembahan kami ini menjadi benih iman yang berakar, bertumbuh, dan berbuah. Di dalam nama Tuhan Yesus pemberi berkat. Amin. Ya, puji nama Tuhan Yesus. Kita sudah mendengarkan firman, bahkan sudah diberkati lewat firman. Mari kita saatnya memberikan persembahan yang terbaik. Mari kita bawa dengan hati bersukacita, dengan hati bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan sangat baik. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Yesus sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Yesus sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Yesus penyembuh, Yesus pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Yesus sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Yesus penyembuh, Yesus pemulihku.
Yesus Engkau Tuhan memberkati, Yesus penyembuhku. Yesus pemulihku. Besar dan ajaiblah karyamu Bapa. Adil dan benarlah jalan-jalanmu. Tuhan Yesus Raja segala bangsa, Tuhan Yesus Maha Kuasa. Mulialah namamu Tuhan Yesus. Kami berdoa kiranya masyarakat Indonesia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Amin. Bapa, Engkau Maha Kudus, Engkau layak disembah, Engkau layak dipuja dan dipuji. Ajar kami ya Tuhan Roh Kudus untuk selalu menghormati Bapa. Amin. Kami mengucap syukur atas kemajuan pertanian di Indonesia untuk surplus pangan, untuk 10,5 juta hektar tanah pertanian, untuk 3.000 tenaga muda yang sedang terjun ke sawah dan ladang pertanian, untuk modernisasi alat pertanian, untuk Bapak Menteri Pertanian sebagai penggerak bidang pertanian. Amin. Besar anugerah Bapa bagi kami anak-anaknya. Ajar kami beribadah dengan benar dan selalu antusias, memuji Tuhan Yesus serta merenungkan firman dengan sungguh. Kami tolak roh-roh yang mengganggu ibadah kami. Kiranya kami beribadah dalam terang Tuhan Yesus serta dalam tuntunan Tuhan Roh Kudus. Amin. Kami berdoa untuk perbaikan infrastruktur di Jawa Barat, khususnya perbaikan jalan-jalan di seluruh Jawa Barat. Kami berdoa untuk ASN yang melayani masyarakat. Kiranya mereka melayani dengan hati dan tidak mempersulit pelayanan di masyarakat. Kami bersyukur untuk pelayanan yang lebih baik di puskesmas dan di pelayanan kesehatan. Bapa Pencipta semesta, kami kuat karena kami ada di dalam Tuhan Yesus. Kami selalu dalam perlindungan Tuhan Yesus. Kiranya roh kami semakin kuat dibangun di atas firman Tuhan Yesus. Kami bawa perpuluhan kami pada Tuhan Yesus karena kami mau taat pada firman Tuhan Yesus. Berdoa untuk yang mengelola persembahan, kiranya takut akan Tuhan ada pada kami semua. Amin. Bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk seluruh jemaat GBI Hati Kudus, kiranya mendapat perlindungan dari Tuhan Yesus. Penuhi kami dengan damai sejahtera, beri kami kesehatan, kesembuhan, panjang umur, dan kebahagiaan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus kami usir gangguan asam lambung, kami usir stres, kami usir demam berdarah, kami usir vertigo, kami usir gangguan asam urat, kami tolak gangguan fungsi ginjal, kami tolak penyakit diabetes, kami hancurkan miom, kami usir stroke, kami usir sakit jantung. Dalam nama Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Tuhan Yesus kiranya memulihkan kesehatan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua sehat dan berbahagia. Dalam nama Tuhan Yesus Raja Semesta kami berdoa, amin. Kekuasaan Tuhan Yesus terbukti telah mengabulkan doa kami. Wiralaya takarala wasikirala papa. Oraya nayarala wasakata yarala wasikirala papa. Oralaya ralaya rala. Kudus, kuduskanlah kami ya Bapa, sebab Tuhan Yesus kudus. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Kami syukur Tuhan Yesus untuk kesempatan yang indah Bapa. Kami beribadah kepadamu di pemuda sehati ini ya Bapa. Biar Engkau sendiri yang melawat setiap kami, menjamah setiap kami. Terpuji-pujilah namamu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kiranya jemaat diberi kerendahan hati dan hidup dalam buah pertobatan dan buah Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Mengucap syukur untuk kesehatan dan kesembuhan seluruh jemaat GBI Hati Kudus. Terima kasih Bapa, Engkau sungguh baik, sangat baik Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang sanggup menyembuhkan kami. Biar kami saling mengasihi,
kami saling menghormati, biar kami sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Kami juga berdoa untuk keuangan jemaat-Mu dan keuangan gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Bapa, kalau kami mengasihi Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh, kami mencari Engkau dengan sungguh-sungguh, percaya dengan sungguh-sungguh, tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan Yesus. Engkau pasti memberikan yang terbaik buat kami anak-anak-Mu yang berharap dan percaya dan beriman kepada Tuhan Yesus. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa untuk persembahan yang sudah kami bawa, biar kami menjadi berkat untuk gereja-Mu di tempat ini ya Bapa, dan Kau sanggup mengembalikan berkali-kali lipat. Persembahan per bulan juga kami serahkan kepada Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya Engkau akan membuka tingkap-tingkap langit dan nama-Mu selalu dimuliakan, ditinggikan. Terpuji-pujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa untuk pelayan firman Tuhan, khususnya hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu yang disampaikan oleh Gembala di tempat ini. Biar Engkau yang memberikan hikmat marifat yang daripada Tuhan Yesus. Berikan kesehatan yang sempurna. Kalau ada sakit penyakit di dalam tubuhnya, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sanggup menyembuhkan, bukan obat, bukan dokter, tapi hanya Tuhan Yesus yang menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk jemaat GBI terus seluruhnya Bapa. Yang melawat pada hari ini, kalau ada yang sakit Tuhan, Kau sembuhkan Tuhan. Khususnya Ibu Yayu yang kakinya sakit Tuhan, Kau lawat Bu Yayu dan berikan roh pertobatan kepada Bu Yayu, setia kepadamu. Pasti Tuhan akan menyembuhkan dan melawatnya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berikan kami ya Tuhan anak-anak-Mu yang militan Tuhan Yesus. Biar kami kuat, kami sabar, kami berserah kepada Tuhan Yesus. Dan kami harus semangat di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan ya Tuhan Yesus kami hati yang mengasihi Tuhan Yesus. Menyayangi Tuhan Yesus sebab Tuhan Yesus sudah menyayangi kami. Tuhan Yesus sudah memberkati kami. Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu hati kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Berdiri, kita akan katakan Mazmur 91 dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus. Mazmur 91 dalam lindungan Tuhan Yesus. Bapa di surga maha tinggi, kiranya kami duduk dalam lindungan Bapa dan bermalam dalam naungan Tuhan Yesus maha kuasa. Kami berkata, Tuhan Yesus tempat pelindungan kami dan kubu pertahanan kami, Bapa kami yang kami percayai. Sungguh Tuhan Yesuslah yang melepaskan kami dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Tuhan Yesus melindungi kami, Tuhan Yesus melindungi kami. Kesetiaan Tuhan Yesus menjadi perisai dan pagar tembok bagi kami. Kami tidak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisi kami dan 10.000 di sebelah kanan kami, tetapi itu tidak akan menimpa kami. Kami hanya menontonnya dengan mata kami sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan Yesus tempat pelindungan kami, Bapa di surga tempat perteduhan kami. Malapetaka tidak akan menimpa kami dan tulah tidak akan mendekat kepada rumah kami. Malaikat-malaikat Bapa diperintahkannya kepada kami untuk menjaga kami di segala jalan kami. Mereka menatang kami di atas tangan mereka, supaya kaki kami jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung kami langkahi. Kami menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hati kami melekat kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus meluputkan kami. Tuhan Yesus membentengi kami sebab kami mengenal Tuhan Yesus. Kami berseru kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti menjawab. Tuhan Yesus selalu menyertai kami dalam kesesakan. Tuhan Yesus meluputkan kami dan memuliakan kami. Dengan panjang umur Tuhan Yesus kenyangkan kami. Dan Tuhan Yesus perlihatkan kepada kami keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Bapamu
berkati aku berlimpah-limpah dan daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab doaku. Kami mendapat kesempatan berbakti, beribadah, meninggikan Bapa Tuhan Yesus Roh Kudus. Kami juga sudah melakukan kewajiban kami, menaikkan doa syafaat kami. Terlebih kami mendapat tugas menjadi pelaku firman-Mu, menggenapi firman-Mu di dalam hidup kami. Karena siapa yang ada dalam Kristus Yesus, dia adalah ciptaan yang baru. Kami tidak lagi hidup dalam manusia lama, kami hidup dalam manusia baru. Yang bersuka cita senantiasa, tidak bersungut-sungut, yang melayani dengan sepenuh hati, mengasihi dengan sungguh-sungguh. Mari Bapa bekali kami dengan kekuatan, dengan pengurapan. Bapa di sorga memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Bapa di sorga menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Kau kasih karunia. Bapa di sorga menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat Bapa dengan iman percaya, dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Bapa terima kasih. Ibadah selesai.